Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, subscriber yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita senantiasa mendapatkan ridhonya sebagaimana sampai saat ini kita tetap dalam sehat walafiat dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Alhamdulillah. Kesempatan ini saya akan menjelaskan apa yang sudah Allah firmankan dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah istri-istri kalian dengan baik. Di antara himbauan-himbauan tersebut ada perintah, ada hanya himbauan, tidak wajib. Ada perintah wajib dan juga ada larangan. Termasuk di antara perintah-perintah wajib adalah menafkahi istri dengan secukupnya, dan di antara larangan-larangan yang harus ditinggalkan yaitu membiarkan istri tidak menutupi aurat atau menggauli istri yang bukan di tempatnya, atau menggauli istri dalam keadaan waktu ia haid. Itu adalah larangan-larangan dari Allah yang masuk di dalam firman-Nya, ma'ashiruhunna bil ma'ruf. Kenapa pembahasan di dalam wa'ashiruhunna bil ma'ruf ini panjang lebar sekali? Karena perempuan itu, katanya ulama, likusuri akliha, karena perempuan itu pendek akalnya. Perempuan itu pendek akalnya. Jadi memang tidak cukup hanya sekali dua kali kita memberi nasihatnya, mendidiknya. Bahkan harus kita lakukan itu setiap ada kesempatan. Kalau bisa bahkan setiap hari kita nasihati, kita didik, kita jaga sebaik-baiknya. Bahkan kata ulama, perempuan itu al-mar'atu kal-mir'ah, perempuan itu seperti kaca. Bagaimana kaca? Kalau kaca ingin kelihatan bersih, maka ya memang setiap hari harus dibersihin, harus dielap pakai kain halus. Karena kaca itu sifatnya memang gampang kotor. Kalau misalnya kita mau membersihkannya, maka kita harus dilap dengan kain yang bersih, kain yang bersih, yang halus. Kalau misalnya digosok dengan barang kasar, maka kaca itu akan beret. Bahkan kalau keras, kaca itu bisa pecah. Nah, seperti itulah perempuan. Makanya kata ulama, al-mar'atu kal-mir'ah, perempuan itu bagaikan kaca. Kalau pecah, ya nggak bisa disambung lagi. Kalau sudah perempuan itu rusak, itu sulit untuk dibenahi.
Makanya, dan harus fasbir di qasri aqliha, maka sabarlah atas pendek akalnya perempuan. Akalnya perempuan itu sedikit, tidak seperti laki-laki. Makanya harus sabar untuk menghadapi seorang istri yang kurang baik. Itu memang butuh waktu, dan kita harus setiap hari membimbingnya, setiap hari menasihatinya. Insya Allah dengan kita berusaha sesungguhnya, berusaha sepenuhnya, insya Allah istri-istri itu akan berubah sedikit demi sedikit. Insya Allah akan berubah dengan izin Allah. Kenapa? Dan di dalam pernikahan itu tidak akan lepas yang namanya cekcok. Tidak akan lepas dari itu. Yang namanya cekcok, bertengkar setiap hari suami istri, itu biasa. Bahkan ada satu riwayat dijelaskan di saat Rasulullah silaturahim, artinya main ke rumahnya putrinya Sayyidah Fatimah. Dia masuk ke dalam rumahnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Setelah ia masuk, melihat putrinya menangis. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Ya Fatimah, kenapa kamu menangis?" "Tidak apa-apa ya Rasulullah," katanya. "Ada apa? Di mana suami kamu? Mana Ali? Kok nggak ada? Di mana suami kamu?" Katanya Fatimah, "Nggak tahu ya Abi. Suami saya barusan pergi, ngambek," katanya. "Pergi kemana?" "Nggak tahu, Abi keluar." Akhirnya di waktu itu juga Rasulullah bergegas mencarinya keluar. Di jalan bertemu dengan salah satu sahabat. "Apakah kalian melihat Ali?" tanya Nabi. Sahabat itu menjawab, "Iya Rasulullah, saya melihat tadi Sayyidina Ali ada di masjid, di dalam masjid." Rasulullah langsung mendatanginya dan masuk ke dalam masjid, melihat Sayyidina Ali. Dia sendirian sambil melamun dan berbaring, sambil tidur-tiduran, sambil menangis. Akhirnya Rasulullah mendekatinya dan Rasulullah mengangkat dia, diajak berdiri. Berdiri nak. Nah, itu. Seandainya orang bahasa orang sini itu, berdiri nak. Apa kamu ini? Udah dewasa kok berantem terus. Gak elok katanya. Gak elok katanya orang Madura ya. Katanya orang Madura apa itu? Udah besar, udah tua, udah lama menikah, kok masih sering berantem. Mana? Udah pulang nak. Bajunya Sayyidina Ali ini debu semua. Hanya sama Rasulullah dibangunin dan dinasihatin, udah nak, jangan bertengkar terus. Udah tua, malu didengar orang kan gitu. Nasihatnya Rasulullah. "Ayo pulang. Nah, istrinya barusan sudah saya marahi," katanya. Ini intinya cerita seperti itu, intinya riwayat. Akhirnya Sayyidina Ali akhirnya pulang dan baikan dengan istrinya Sayyidah Fatimah. Sejak itu mereka tidak pernah bertengkar lagi. Nah, ini putri Rasulullah saja di dalam rumah tangganya ada yang namanya cekcok, ada. Apalagi seperti kita ini biasa. Yang namanya rumah tangga itu suami istri pasti akan mengalami hal seperti itu.
Makanya seorang anak yang sudah berkeluarga, kalau mereka bercekcok, akhirnya salah satunya ada yang pergi dari rumah, kita sebagai orang tua yang mengetahuinya, jangan hanya diam saja. Jangan hanya diam saja dan menasihatinya. Jemput, yang pergi itu jemput, cari. Sebagaimana Rasulullah, dia melihat menantunya pergi dari rumah, maka dia mengejarnya, mencarinya, dan disuruh pulang. Itulah Rasulullah. Kenapa Rasulullah seperti itu? Karena dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman bi ahliha. Itu. Maka menyuruhlah. Fab'asu, maka menyuruhlah kalian semua. Maka menyuruhlah atau mengutuslah kalian semua seorang ahli hakaman itu dari keluarganya, kalau perempuan, kalau laki-laki, wahkaman bin ahliya, atau seorang ahli mengurus rumah tangga, maksudnya dari keluarganya perempuan. Kalau laki-laki yang pergi, maka kata Allah, maka mengutuslah seorang yang ahli untuk mengurusnya. Kalau yang pergi perempuan, maka keluarganya laki-laki ini atau orang tuanya menyuruhlah keluarganya, salah satu keluarganya yang ahli mengurusnya untuk menjemput menantu perempuannya ini. Kalau dari laki-laki yang pulang, menantu laki-laki yang pulang, maka orang tua perempuan itu menyuruhlah salah satu keluarganya yang ahli dalam mengurus rumah tangga ini untuk menjemput menantu laki-lakinya. Maka dengan cara-cara seperti ini, maka insya Allah dalam satu hubungan keluarga tidak akan ada yang namanya perpisahan, insya Allah. Itulah kita sebagai seorang muslim, tidak ada yang bisa untuk yang kita lakukan selain kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, atau himbauan dari Allah, atau nasihat dari Allah dan Rasulullah. Tapi kalau kita selalu berpegangan kepada apa yang diperintahkan Allah dan apa yang sudah dinasihati Rasulullah, maka insya Allah apapun yang akan kita hadapi, insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Jadi kalau misalnya anak-anak kita yang sudah menikah, mereka cekcok, terus salah satunya ada yang pulang. Kadang-kadang kita sebagai orang tua mudah nak kasar, keras, cara mendidiknya keras. Udah nak, gak usah dipanggil suaminya. Kamu cantik, masih muda, nanti kawin lagi. Apa itu? Ini tidak akan ada hasilnya yang lebih baik ini. Iya, kalau nanti bersuami lagi, suaminya dapat yang lebih baik. Kalau malah sebaliknya, dapat yang lebih buruk. Mendingan gak usah seperti itu. Jangan sok-sokan seperti itu. Yang satunya, jangan dipanggil, jangan ditelepon, nanti balik sendiri. Atau kamu masih muda, nanti kamu nikah lagi. Yang satunya sama orang tuanya, ya sudah, cari perempuan lain lagi, jangan pulang lagi ke rumah istrinya. Nikah lagi aja, kamu masih muda. Laki-laki itu cari istri 2, 3, 4 bisa ya. Jangan seperti itu sebagai orang tua. Kasih solusi yang lebih baik, kasih nasihat yang lebih baik. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dinasihati oleh Rasulullah, itu kita harus menirunya. Itu yang harus kita lakukan. Insya Allah hubungan antara keluarga tidak akan ada yang namanya perpecahan, apalagi permusuhan. Insya Allah seperti itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita sekeluarga tetap mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah, sehingga tidak ada yang namanya cekcok ataupun
ataupun perkelahian ataupun perpisahan. Amin Allahumma amin. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.